Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Takalar, Bapak Wakasek, Ibu Wakasek, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberi limpahan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa membersamai kembali Ibu Hasnawati SPD MPD dalam rangka program pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif. Oke, baik. Untuk acara berikutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan, dan kepadanya kami silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Wakasek SMA Negeri 6 Takalar yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir pada kegiatan diseminasi pada hari ini. Pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi mari kita panjatkan karena kita masih diberi hidayah dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat sampai pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suri tauladan bagi umat Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara tentang budaya positif. Budaya positif itu akan muncul dari suatu tindakan positif, yang tindakan itu bila mana dilakukan berulang kali dan bisa tertanam ke dalam suatu sistem, maka itu akan bisa menjadi budaya. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Ibu Guru penggerak kita ini, Ibu Hasnawati, insya Allah bernilai positif dan sangat bermanfaat buat kita semua. Tapi tentunya bagi kita semua mungkin dibutuhkan juga semacam sharing pendapat atau bagaimana informasi-informasi daripada guru-guru senior tentang bagaimana membudayakan hal-hal yang positif ini. Ini mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami berharap ke depannya, utamanya terkhusus SMA Negeri 6 ini, banyak hal-hal yang kita ingin benahi di SMA Negeri 6 Takalar ini. Tentunya kebersamaan kita semua itu kita harapkan terjadi kolaborasi sehingga apa yang disampaikan Ibu Hasna ini sebentar bukan hanya semacam konsep atau bukan hanya teori, tetapi yang pada intinya kita mengharapkan aksi nyatanya. Karenanya mudah-mudahan dengan kita saling berkolaborasi positif, insya Allah kegiatan hari ini bisa akan bermanfaat untuk hari-hari yang akan datang. Mungkin karena seharusnya hadir semua ini Bapak dan Ibu Guru, tetapi mungkin banyak yang tidak hadir hari ini, atau bagaimana? Oh, di kelas, alhamdulillah. Dan saya minta kepada Ibu Hasnawati, walaupun konsep kita ini yang kita akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru kita, mari banyak-banyaklah bertanya, utamanya ke Pak Haji Sabudin, Pak Nurpalah, senior kita, yang sebelum mereka pensiun ini kita kuras itu otaknya.
Kalau perlu itu masukkan suntikan di otaknya Pak Haji, baru tarik keluar, suntikan ke otak kita hal yang positifnya. Karena banyak saya terus terang baru beberapa hari di sini, dalam artian baru sekian bulan, saya banyak mendapatkan informasi-informasi positif dari Pak Haji utamanya sebagai senior kita, yang itu kalau saya pikir-pikir memang sangat bagus untuk kita terapkan. Apalagi kalau dengan Pak Nurpala ini nasibnya itu di Semenam. Sebenarnya saya tahu betul beliau karena saya sama-sama waktu masih remaja, kita pernah sama-sama kayaknya Pak Di. Seperti itu. Dan tetapi dengan kebersamaan kita di sini, mari kita saling menguraikan apa yang kita pahami, mari kita saling berbagi, bukan hanya Ibu Hasna selaku pembagi di praktek positif, tetapi kita semua, saya harapkan kita semua terjadi interaksi seperti itu, sehingga kita bisa melahirkan suatu budaya positif, utamanya di SMA Negeri 6 Takalar ini yang lebih bagus. Tentunya semua itu diperlukan aksi-aksi, diperlukan keinginan. Karenanya yang diharapkan itu bagi seorang guru penggerak itu kan boleh jadi teorinya mungkin sudah dapat. Kalau seorang guru penggerak teorinya sudah dapat, tetapi ada hal-hal lain yang itu akan kita dapatkan secara otodidak, akan kita dapatkan dari keseharian kita, dari keseharian bersama dengan teman-teman. Kita bisa mengurai banyak hal-hal positif apa yang bisa kita terapkan. Karenanya sekali lagi, kalau saya selaku pembina di SMA Negeri 6 Takalar ini, saya lebih meyakini itu kolega kolaboratif antara kita. Jadi kepemimpinan yang saya coba terapkan di sini adalah kebersamaan. Buah pikir kita bersama itu yang kita tuangkan di SMA Negeri 6 Takalar ini, sehingga SMA Negeri 6 Takalar ini bisa akan lebih bagus ke depan. Dan saya melihat aura positif. Alhamdulillah saya melihat aura positif. Dan ini sekolah yang kalau saya secara visual saya melihat ini sangat luar biasa untuk kita bisa kembangkan, insya Allah. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Disuruh buka ini Bu Fitri. Tidak, iya. Mari buka. Iya. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, memohon perkenan kita semua dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita buka di seminasi budaya positif. Kegiatan kita pada hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan ilahi Rabbi, dan kita semua diberi kesehatan dalam beraktivitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang akan dibawakan oleh teman kita Ibu Hasnawati SPD MPD. Kepadanya disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita semua diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan untuk berada di tempat ini dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan saya sebagai salah satu tugas di pendidikan calon guru penggerak. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan kita semua sebagai umat pengikutnya. Pertama-tama izinkan saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu rekan guru yang telah meluangkan waktunya
untuk memberikan dukungan dan support kepada saya dalam melaksanakan salah satu tugas saya di pendidikan calon guru penggerak. Nah, adapun acara kegiatan saya hari ini adalah mendiseminasikan budaya positif. Jadi saya berdiri di sini, mohon maaf bukan saya akan menggurui, tapi marilah kita sharing, berkolaborasi tentang budaya positif demi sekolah kita SMA Negeri 6 ke depan. Nah, sebelum masuk di pemaparan saya, ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu menjawabnya terlebih dahulu. Ada pertanyaan tentang benar atau salah. Ya. Pertama, apakah memberi hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ya. Memberi hukuman dapat mendisiplinkan murid menurut Bapak benar atau salah? Itu tergantung dari keyakinan Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Ya. Ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi terhadap murid yang mempunyai masalah? Keempat, apakah guru dapat berperan sebagai teman murid? Ya, jadi untuk meyakinkan jawaban Bapak Ibu benar atau salah atas jawaban Ibu Bapak yang diberikan, nanti kita mendapatkan jawabannya setelah kita mengikuti pemaparan atau diskusi ini. Nah, berdasarkan dari pertanyaan ini yang kami tentang budaya positif. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Ya, nilai-nilai di sini maksudnya tentunya nilai-nilai yang positif. Ya, nilai-nilai positif apa saja yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa sebutkan nilai-nilai positif apa yang kita sudah terapkan terhadap murid kita. Nilai KB. Ya, jadi salah satunya adalah AKB. Itu merupakan suatu nilai-nilai yang positif. Jumat 1000. Ya, Jumat 1000. Iya. Ya. Jadi saya kira banyak nilai-nilai positif yang sudah kita tanamkan di sekolah kita ini. Nah, semuanya itu tidak lain menuju terwujudnya dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa inti atau prinsip-prinsip dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, posisi kontrol. Kelima, keyakinan kelas. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, berbicara tentang budaya positif. Ya, dalam menerapkan budaya positif perlu kita ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, mungkin selama ini kita sebagai guru merasa kita punya kewajiban untuk mengontrol murid kita untuk berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul atau tidak, Bu? Apakah kita selalu merasa berkewajiban bahwa kita adalah pengontrol siswa murid kita untuk berperilaku baik? Selalu, betul atau tidak? Ya, oke. Jadi di sini ya kita selalu berpikiran bahwa kitalah yang menjadi pengontrol murid untuk melakukan perilaku yang baik, yang menurut kita. Nah, untuk di sini kita pelajari tentang apakah betul itu
kita yang punya kontrol atau siapa? Mari sekarang kita berpasangan, ya, berpasangan dengan teman kita. Nah, di sini dua orang, ada sebagai si A dan si B. Jadi ya, silakan si A silakan kepal salah satu tangan. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, jadi silakan Bapak Ibu berpasangan, kemudian salah satunya mengepalkan tangannya seolah-olah ibu atau bapak menyimpan barang berharga dalam tangan ibu. Kemudian si B-nya ini silakan membuka kepalan tangan teman. Ya, silakan lakukan selama 30 detik. Ya, jadi berpasangan. Ya. Jadi silakan teman yang satunya mencoba membuka, apakah dengan cara merayu, apakah cara memberikan uang, bagaimana sih pengepal tangan ini bisa membuka tangannya? Iya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu berpasangan. Satu saja tangannya dikepal. Ya, satu saja tangannya dikepal, tangan teman yang di depannya itu berusaha membuka. Iya. Ya, silakan dilakukan kurang lebih 30 detik. Kemudian gantian dengan temannya. Gantian. Ya, silakan lakukan kegiatan cobalah buka dengan bergantian masing-masing selama 30 detik. Iya, bukan masalah siswa di sini. Iya, bergantian satu kepal tangan dan satu membuka. Sesudah itu kita lagi balik, kita yang membuka. Iya, selama 30 detik. Tidak ada. Berusaha buka tangan di kepal kemudian buka. Bagaimana Bapak Ibu sudah dilakukan dengan bergantian? Sudah. Ya, oke. Siram air panas kan. Nah, sekarang diskusikan bersama masing-masing pasangan Anda. Dan jawablah pertanyaan berikut secara mandiri. Bandingkan jawaban A dan B. Maksudnya teman kita tadi, apakah berbeda atau sama? Bila berbeda, kira-kira mengapa? Jadi sini, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Silahkan berdiskusi. Ya. Jadi di sini misalnya Pak Nurpala sama Ibu Ningrum. Bagaimana tadi Pak Nurpala Ibu Ningrum membuka kepalan tangannya atau tidak? Karena dirayu. Karena saya penasaran, saya dendam terus Pak Nurpala menawarkan uang. Ya, kita buka, itu alasannya. Iya. Uang merah itu. Ya. Anda membuka karena punya alasannya. Iya. Yang berikutnya masih ada Ibu, apa pasangan Anda bagaimana? Membuka atau menutup? Ya, dari Pak Bahar. Alasan saya membuka. Iya. Karena saya lihat rasa kasihan ya. Tidak semuanya ini. Kalau Den Ratu berhasil membuka atau tidak? Berhasil membuka karena saya menawar. Oh iya. Jadi di sini alasannya karena ada kebutuhannya. Ya, oke. Jadi dari pertanyaan pertama dan kedua jawabannya bervariasi. Ya, jawabannya bervariasi. Nah, yang ketiga ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, jawabannya adalah pasti kita sendiri. Tapi bagaimana kalau misalkan yang mau membuka itu tangannya lebih kuat daripada yang bisa jadi kan? Ya, itu kekuatannya. Pemaksaan itu. Ya. Jadi mau membuka atau tidaknya itu tergantung dari orangnya. Tidak, maksudnya
begini. Ya. Misalkan saya dengan Pak Haji. Iya. Ini kan ceritanya yang mau membuka itu lebih kuat dibandingkan saya. Nah, meskipun saya misalkan tidak mau membuka tangan saya, tetapi karena kekuatan dari Pak Haji lebih kuat, sehingga tangan saya ini terpaksa saya buka. Iya, oke. Karena kita tidak lebih kuat dari yang membuka, berarti itu kontrol tak juga lemah. Karena kita yang ini mengontrol diri tak sanggup atau tidak kita. Kekuatan dari pengaruh luar itu lebih besar, Ya. lebih besar dibandingkan pengaruh dari Intrinsik. saya. Iya. Misalkan. Nah, kira-kira bagaimana mengatasinya itu? Kalau misalkan pengaruh dari luar, ceritanya ini Pak Haji yang dari luar kan, kuat dia, kuat dibandingkan saya punya keyakinan bahwa saya tidak mau membuka, tetapi keyakinan dari luar atau gangguan dari luar itu lebih besar, sehingga dengan terpaksa saya membuka tangan saya, Ya, karena dia lebih tidak kuat. ikhlas, kan saya tidak ikhlas. Biarpun biasanya tangannya besar, orangnya besar, tapi kalau memang ada dalam diri kita, saya harus menahan, maka pasti kita akan menahan. Belum tentu. Misalnya yang lebih kuat, iya. Ya, silakan Ibu Fitri. Biasa begitu, biar orang di desa misalnya Iya. Iya, jadi saya setuju dengan pernyataannya Ibu Hasriani. Jadi kesimpulan saya begini, itu tergantung dari pemikiran kita. Ketika kita memikirkan bahwa saya ini sebentar akan kalah, maka pasti akan kita kalah. Kalau berpikir kita menang, insya Allah kekuatan itu akan muncul, ya. Insya Allah kita menang. Jadi intinya jangan berpikir negatif, selalu positive thinking. Kira-kira begini Bu, misalkan sesuatu itu yang dari luar itu lebih kuat menguasai kita, sehingga kita tidak mau membuka, kita tetap tidak mau membuka, tetapi pengaruh dari luar itu sangat kuat. Seperti Palestina dengan Sehingga sangat terpaksa saya membuka tangan saya. Ya, bisa saja ini kan ada nanti namanya motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar. Tapi jelas motivasi ekstrinsik itu akan berjangka pendek dibandingkan dari motivasi diri kita sendiri. Iya. Bisa lanjut? Nah, dari tadi berbicara tentang masalah kontrol, seperti tadi yang pertama saya katakan bahwa kita guru kadang merasakan bahwa kita punya kewajiban untuk mengontrol perilaku murid. Nah, setelah dari cobalah buka, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa apapun itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada beberapa ilusi tentang kontrol. Ya, jadi yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya, kadang kita terjadi ini, sering kita merasa kita adalah pengontrolnya murid. Tapi kenyataannya di lapangan, misalnya kita berikan tugas kepada murid, apakah 100% murid itu mengumpulnya? Nah, itu artinya yang memegang kontrol di situ untuk menyelesaikan itu tugas bukan guru, tetapi adalah murid. Itu. Jadi itu yang miskonsepsi kita tentang kontrol ya. Ya, pada umumnya kita selalu mengatakan bahwa kita lah yang mengontrol siswa, kita lah yang punya lebih ini daripada murid. Ternyata pada saat kita memberikan tugas, kadang ada siswa tidak mengerjakan. Itu kan terserah dari siswa. Berarti dia yang punya kontrol. Ya. Jadi nih, guru dapat mengontrol, murid memiliki hak memilih. Jadi contohnya tadi dia kerja tugas atau tidak. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Walaupun kita mengatakan besok dikumpul, tugasnya besok dikumpul, yang tidak kumpul tidak dapat ini. Kalau memang dia tidak mau, dia tidak bisa juga dipaksakan. Berarti dialah yang punya kontrol. Ya, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kemudian yang kedua, yang miskonsepsi, yang kedua, semua bujukan atau penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Biasa kita berkeyakinan, oh kalau si misalnya ada siswa kita bujuk atau apa, itu bisa dia mengikuti bujukan kita, itu juga belum tentu. Iya, jadi bujukan adalah satu bentuk kontrol, tapi murid mempunyai hak untuk menolak bujukan itu, ataukah bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Jadi bisa saja ajakan kita itu diabaikan, bisa juga diterima. Jadi yang mengontrol tetap murid. Konsepsi berikutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Nah, ini kadang kita yang membuat murid misalnya merasa bersalah. Nah, apakah dari kita membuatnya merasa bersalah ini dia sikapnya akan dia rubah? Belum tentu. Jadi menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tetapi melemahkan. Kenapa melemahkan? Bisa saja kita dibenci. Ya. Adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Kemudian orang dewasa punya hak untuk memaksa. Jadi kita misalkan di sini orang dewasa di sini adalah kita sebagai guru. Ya. Punya hak untuk memaksa. Jadi hampir sama dengan tadi yang pertama, bahwa kita selalu merasa bahwa diri kita adalah bisa mampu atau mengontrol murid. Nah, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Jadi sama halnya kalau di rumah kita punya adik, kita minta tolong kepada dia, belum tentu dia bisa lakukan. Itu tergantung dari dia, mau atau tidak. Berarti dialah yang punya kontrol. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat membentak sewaktu-waktu, memberontak sewaktu-waktu. Memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Jadi olehnya itu dalam teori kontrol ini harus kita mengubah paradigma kita. Ya, ada beberapa yang perlu kita mengubah paradigma kita. Ya, jadi biasa kita selalu mengatakan kebutuhan kita sama. Tapi kalau menurut teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda. Jadi di sini biasa ada perbedaan atau ada terjadi sesuatu karena kita selalu mau menyamakan diri dengan orang lain. Padahal di teori kontrol itu tidak. Jadi contohnya ini misalnya kebutuhan kita sama. Kalau secara teori itu kebutuhan kita berbeda. Nah, kalau kita selalu mengakui atau merubah paradigma kita, ya hal-hal yang kecil kemungkinan tidak bisa terjadi. Kita selalu melihat dengan berdasarkan teori kontrol. Ya, jadi ada beberapa di sini. Misalnya semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang melakukan sesuatu kesalahan itu pasti dia punya tujuan. Jadi tidak bisa kita langsung dia menjas, oh ini kesalahannya seperti ini. Jadi harus kita punya kontrol. Ya, kontrolnya apa? Bahwa kita setiap perilaku itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Begitupun saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau teori kontrol, model berpikir kita adalah menang-menang. Itu. Jadi biasa kita mengalah bukan karena kita kalah. Ya, justru kita mengalah untuk menang. Nah, dari paradigma ya stimulus respon ke pendekatan teori kontrol inilah yang melahirkan namanya disiplin. Ya.
Ya, disiplin positif. Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, mungkin selama ini kalau kita mendengar kata disiplin selalu dihubungkan dengan tata tertib. Betul atau tidak? Ya, selama ini kan selalu kita hubungkan tata tertib, pelanggaran dan sebagainya. Nah, di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi itu dikatakan disiplin positif kalau tanpa ada ancaman di dalamnya. Ya. Jadi semata-mata bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kita memberlakukan disiplin bukan untuk memberikan penghargaan, tapi tujuan utama adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Nah, dalam memberdayakan dalam menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik itu diperlukan adanya nilai-nilai kebajikan. Ya, apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang lebih banyak kita di sini adalah profil pelajar Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan maksudnya begini, yang lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, misalnya kejujuran. Mungkin kita berbeda agama, tapi tetap kejujuran dinilai adalah sama, nilai-nilai yang baik. Yeah. Adakah agama yang tidak adakah agama yang lain tidak mengatakan bahwa kejujuran adalah hal yang baik? Pasti kejujuran, mau agama, berbeda agama, mau beda suku, semua menyatakan bahwa kejujuran adalah nilai yang baik. Itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan atau nilai universal. Artinya nilai-nilai yang diterima tanpa lepas dari segala suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Artinya semua diterima. Nah, berbicara tadi tentang disiplin positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan, untuk mewujudkan disiplin positif ini tentu berpengaruh terhadap kebutuhan dasar kita. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi contohnya misalnya ketika ada siswa kita yang terlambat, sebaiknya jangan langsung diberikan hukuman. Dia mungkin terlambat karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi mungkin di sini ya kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup. Mungkin dia tidak sarapan atau dia terlambat bangun. Ya, dia tidak mungkin sarapan ataukah tempat tinggalnya jauh sehingga dia terlambat ke sekolah. Ya, jadi olehnya itu kalau misalnya ada siswa yang terlambat sebaiknya kita tanya dulu. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sampai disiplinnya itu terabaikan. Nah, kemudian disiplin positif ini ya bisa dilakukan berdasarkan motivasi perilaku manusia. Ya, jadi sesuatu yang kita lakukan itu tergantung dari motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi perilaku kita. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari ketiga motivasi ini yang mana sering kita gunakan? Apakah kita punya motivasi karena untuk menghindari hukuman?
Ataukah kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ataukah kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Contohnya, misalnya kita datang tepat waktu di sekolah. Kira-kira motivasi apa yang kita miliki itu? Ya. Bagaimana? Apakah kita karena menghindari hukuman, nanti kita dipanggil sama kepala sekolah? Ataukah kita nanti supaya mendapat penghargaan jadi guru teladan? Ataukah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nilai 1, 2, atau 3? Ya, nilai ketiga. Ya, setuju. Saya juga nilai ketiga. Jadi untuk motivasi pertama dan kedua adalah motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi yang lahir dari luar. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi dalam diri kita. Kira-kira yang mana lebih bagus? Motivasi yang dari luar itu karena mengharapkan sesuatu, atau motivasi karena dari diri kita sendiri? Ya, Tergantung. karena dengan dari diri sendiri itu kan bisa berjangka panjang. Tergantung dari tujuannya. Ya. Tergantung dari tujuannya. Maksudnya Pak bagaimana? Begini maksud saya, untuk mendapatkan imbalan daripada orang lain itu tujuannya bagaimana? Kalau misalnya dia mau jadi ini supaya dia mau di apa namanya dengung sebagai ini, mudah-mudahan saya ditunjuk sebagai ketua atau orang yang terbaik lah. Itu makanya dia katakan itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu tujuannya dengan begitu. Tapi kalau secara orang yang beragama, itu yang ketiga. Dia bilang kalau saya tidak jalankan, saya berdosa karena ini ada amanah. Tapi kalau orangnya ini tergantung dari tujuan mereka. Kan seperti tadi samanya Anto sama dia bilang tergantung dari mereka sendiri. Ya kan? Dia membuka kepala tangannya, siapa yang kuat? Tergantung dari kemauannya. Tergantung dari sini. Dari ini yang ketiga yang di atas ini tergantung orangnya. Dia pakai apa? Tergantung dari orangnya itu. Kalau yang mereka bisa masuk mereka Ya, kalau misalnya Pak, itu kalau untuk menghindari hukuman, ya itu kan banyak siswa begitu modelnya. Ya, disinilah perlunya Pak kita ketahui yang mana motivasi yang dimiliki. Karena setiap motivasi ini maupun motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu kan ada kedepannya bagaimana. Ya, jadi misalnya yang kedua tadi ya seperti pendapat Bapak tergantung dari kondisi ya Pak untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah sebenarnya penghargaan itu juga adalah hukuman. Ya ini. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut KON memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dalam jangka waktu pendek. Tetapi jika kita mengadakan penghargaan lagi dan lagi, ketika tidak ada penghargaan, ya pasti kehilangan motivasi. Betul atau tidak? Ya. Jadi kalau kita selalu mengharapkan penghargaan, ketika tidak ada penghargaan, pasti motivasi kita menurun. Iya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, kenapa tidak efektif? Karena peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda mendapat bla bla bla. Itu berarti itu tidak efektif karena nanti ada dijanjikan baru melakukan. Kemudian yang ketiga, merusak hubungan. Ya. Merusak hubungan di sini ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Misalnya di kelas Pak, kalau kita memberikan reward misalnya kepada anak-anak kita, mungkin karena satu yang percaya diri, dia maju, mungkin yang lain juga bisa tapi tidak percaya diri, maka dia merasa iri. Sebenarnya saya juga bisa, tapi kenapa dia hanya mendapatkan reward itu?
Saya tidak setuju itu. Kemudian penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu adalah penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya, kenapa mematikan kreativitas? Karena kalau kita terus mengharap penghargaan terus, akhirnya kita tidak kreativitas. Ya, karena kapan tidak ada lagi penghargaan yang diinginkan, maka putuslah kita usaha kita, tidak berbuatlah kita lagi. Kemudian penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri. Nah, motivasi dari dalam diri ini yang sering mungkin kita lakukan jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, inilah tadi yang dipertanyakan tentang apa tadi, pelanggaran, sanksi, perbedaan dengan sanksi dengan hukuman. Ya, jadi di sini ada di sini dua identitas gagal dan identitas sukses. Nah, hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya. Nah, kalau hukuman itu biasanya satu arah, maksudnya tidak terencana. Misalnya, ketika siswa terlambat masuk di kelas, tiba-tiba kita memberikan hukuman tanpa siswa tersebut tahu bahwa ini hukuman saya kalau saya terlambat. Tapi ketika misalnya siswa kita terlambat lewat dari jam 8, itu kan dia sudah tahu bahwa datang di sekolah lewat dari jam 8 berarti tidak bisa masuk lagi di sekolah. Itu namanya konsekuensi. Jadi itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu satu arah. Jadi hukuman itu perlakuan yang spontan kita lakukan tanpa ada kesepakatan antara siswa. Ataukah siswa itu tidak tahu apa yang saya dapatkan ketika saya berbuat seperti ini. Itu hukuman. Tetapi ketika ada kesalahan, kemudian sudah siswa tahu, misalnya tata tertib. Siswa sudah tahu bahwa di sekolah jam 8 itu sudah pintu pagar ditutup. Ya, itu namanya konsekuensi jika dia tidak bisa masuk lagi di sekolah. Nah, ada namanya di sini restitusi. Jadi kalau restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada langkah-langkahnya. Jadi di sini tidak menghukum atau tidak memberikan konsekuensi, tapi semacam kolaborasi. Nanti kita akan lihat tayangan videonya. Nah, ini tadi yang coba kita perhatikan di sini. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Ya, karena tiba-tiba ya disuruh lari keliling. Ini tidak ada dalam aturan kalau terlambat harus seperti ini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Searah atau tidak ini? Kalau dia mencoret kemudian dia disuruh, berarti dia adalah konsekuensi. Iya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, sejalan. Karena ini kesalahan kita merobek-robek mencoret-coret, jelas kita harus ganti bukunya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
teman-teman. Semangat. Tidak sudah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, saya kira Bapak Ibu ya sudah paham mana hukuman, mana konsekuensi. Ya, Kalau jadi menjemur pakaian di lapangan. Konsekuensi. ya. Nah, di sini ya. Di sini ada kita kenal 5 posisi kontrol manusia. Ya. Posisi. Apakah kita posisi kontrol kita sebagai penghukum? Apakah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah? Ataukah sebagai teman? Ataukah sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Kira-kira di mana posisi kontrol yang sering kita gunakan? Mungkin pemantau boleh. Ini kesalahanku dan aku akan perbaiki. Aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Guru punya 5 posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat kesalahan, kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah, kira-kira dari tayangan video yang tadi yang lupa membawa buku gambar, yang ini kira-kira posisi kontrol guru apa ya di sini? Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Ya, dia lupa bawa buku gambarnya sehingga dia disuruh menyanyi di depan kelas. Kira-kira posisi kontrol guru yang mana? Apa posisi kontrol mana yang guru lakukan? Sebagai penghukum. Yang kedua, Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. kalau ini Dia capek mengajari aku. sebagai rasa pembuat salah. Jadi ketika seorang siswa melakukan suatu kesalahan, kemudian kita uraikan seiring dengan tata tertib atau peraturan-peraturan yang berlaku, itu adalah posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Iya. Tapi kalau ketika kita menanyakan apa masalah dari siswa tersebut, apa penyebabnya, ada kolaborasi terhadap siswa yang berbuat kesalahan itu, kemudian kita memberikan solusi, maka itu adalah sebagai manajer. Ya, bisa juga dilihat di sini beberapa contoh soal penerapan 5 posisi kontrol. Ya, misalnya kasusnya seperti ini, siswa yang terlambat ikut literasi Al-Quran setiap hari Jumat. Nah, ketika ada siswa yang terlambat, kita menyuruh pungut sampah. Berarti posisi kontrol kita di sini adalah sebagai penghukum. Nah, sekarang kalau kita mengatakan berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja melanggar. Berarti kita membuat siswa tersebut merasa bersalah. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, ayo nak, ikuti aturan sekolah. Ibu minta tolong kali ini saja, kamu terlambat jangan diulang lagi. Jadi ini posisi kontrol kita di sini adalah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah literasi, kamu menghadap ke guru mata pelajaran pertama dan jangan diulangi lagi. Karena ini sudah menjadi peraturan dan ada konsekuensinya ketika kita menyebutkan kepada murid tersebut, maka posisi kita adalah pemantau.
Kemudian yang terakhir adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi ini sifat kita adalah posisi kontrol kita adalah manajer. Ya. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang sering kita lakukan? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Tergantung sikon. Ya. Ya, coba kita perhatikan ini. Posisi kontrol apakah aku? Patuhi aturan saya atau awas? Posisi kontrol apa kira-kira di sini? Ya, penghukum. Jadi penghukum itu bisa secara verbal, bisa fisik. Ya, lewat kata-kata juga itu sudah sebagai penghukum. Kalau kata-kata kita keras, lantang, itu bisa sudah termasuk penghukum. Kemudian yang kedua, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Posisi kontrol apakah kita? Merasa udah bersalah. Ya. Bukan. Iya. Itu memperbaiki rasa bersalah. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, manajer ya. Oh. Jadi ini adalah posisi manajer, mengarahkan ke yang lebih baik. Jadi tidak perlu kita menyalahkan anak-anak, ya. Kemudian, ayo bantulah demi Bapak. Nah, jadi sini posisi kontrol kita adalah teman. Apa yang telah kamu lakukan? Apa ini? Apa yang telah kamu lakukan? Lagi tidur. Apakah sebagai teman? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai penghukum? Atau pembuat rasa bersalah? Rasa bersalah. Manajer. Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Membuat rasa bersalah. Inilah 5 posisi kontrol kita, ya. Jadi posisi kontrol kita mungkin secara manusiawi. Kadang kita sebagai penghukum, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pembuat bersalah. Ya, jadi mungkin semua kita sudah lakukan. Tapi sebaiknya yang paling bagus untuk kita adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, karena kenapa? Kita guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Iya. Nah, lanjut di sini tentang keyakinan kelas. Akhir-akhir ini selama kita masuk di kurikulum Merdeka, selalu kita ini teringat tentang keyakinan kelas. Iya. Bahkan rata-rata di setiap kelas ini sudah ada keyakinan kelasnya. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada bisa Ibu, karena kita sudah diterapkan di kelas di kelasnya masing-masing, maka sudah ada yang tertempel. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa kita buat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Iya, silakan Bu. Karena kalau di kelas saya itu bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Jadi ini dibuat sesuai dengan kesepakatan warga kelas, antara wali kelas dan siswa. Oh ya, kalau Ibu Fitri bukan keyakinan kelas tetapi kesepakatan kelas. Nah, mungkin ada teman yang bisa
Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Iya. Mungkin dari Bu Alfaina. Ya, bagaimana perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Silakan Bu Alfaina. Saya juga bingung ini. Yakin. Perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu melalui proses dari berawal dari siswa ya, setiap siswa diberikan kesempatan untuk bersuara apa yang membuat mereka merasa tidak nyaman di kelas. Kenapa berbeda? Peraturan kelas itu bisa saja sama antara kelas 1 dengan kelas yang lain, tapi kalau keyakinan kelas itu kadang berbeda situasinya di dalam satu kelas dengan kelas yang lain. Keyakinan kelas dibangun dari apa yang membuat mereka tidak nyaman, apa yang membuat apa yang ingin mereka, yang siswa inginkan terjadi di dalam kelas sehingga mereka merasa nyaman di dalam kelas, tidak merasa terintimidasi, tidak merasa diberikan ruang yang cukup untuk belajar, tidak saling tidak nyaman ya, kondisi nyaman itu berbeda namanya. Mereka merasa tidak, mereka merdeka di dalam kelas untuk belajar tanpa ada sesuatu yang bisa mengganggu mereka belajar. Saja. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Ibu Alfaina. Ya, betul sekali perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas bisa saja ya, bukan bisa saja. Antar kelas yang satu dengan kelas yang lain tentu jelas beda keyakinannya. Ya, karena setiap kelas itu punya menginginkan suatu kenyamanan yang berbeda-beda. Jadi di sini ya, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara murid dengan guru. Ya. Sedangkan peraturan biasanya itu dari sepihak. Ya. Contohnya ada pun di sini ya langkah-langkah ya ini dulu sifatnya kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Misalnya begini, dalam satu kelas kita membuat keyakinan. Misalnya apa siswa yang tidak suka di kelas? Misalnya harus membuang sampah pada tempatnya. Satu. Yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Yang ketiga, tidak boleh mencoret-coret dinding. Nah, ketiga dari larangan ini, ya, tidak boleh membuat sampah dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas, kemudian tidak boleh mencoret-coret dinding. Kira-kira nilai apa yang ada dalam ketiga ini yang mewakili? Ini. Jadi di sini dibuat dalam pernyataan positif. Ya, jadi kalau peraturan itu kan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kalau keyakinan itu sifatnya abstrak dan bersifat universal. Jadi siswa tidak boleh makan dalam kelas, siswa tidak boleh membuat sampah dalam kelas, siswa tidak boleh mencoret-coret dinding, misalnya. Nah, lahirlah di sini keyakinan apa dari ketiga larangan ini? Tidak lain adalah menjaga kebersihan kelas. Jadi inilah yang menjadi keyakinan kelas kita, menjaga kebersihan kelas. Jadi keyakinan itu bukan berupa perintah, tapi adalah kalimat positif yang abstrak. Ya, jadi keyakinan kelas itu tidak boleh membuang sampah, berarti itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu satu keyakinan atau satu nilai kebajikan, tapi mewakili beberapa peraturan di dalamnya. Jadi misalnya menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu kan sudah menjadikan suatu nilai kebajikan yang mencakup apa di dalamnya? Tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh buang sampah dalam kelas, tidak boleh mencoret-coret dinding. Jadi itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ya. Nah, ada pun langkah-langkahnya ya. Jadi bukan saya menggurui atau mengajar ya. Kebetulan saya juga baru dapatkan, oh ternyata membuat keyakinan kelas seperti ini. Kebetulan di kelas saya juga sudah buat keyakinan kelas, tapi tidak
belum punya dasar. Ya. Nah di situ tadi letaknya peraturan dengan keyakinan. Jadi ada langkah-langkahnya dulu. Jadi yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Apa yang perlu kita taati dalam kelas? Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Jadi dari pertama tadi tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Rubahlah ke dalam kalimat positif. Kemudian menyajikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Seperti tadi itu, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh makan dalam kelas. Kita satukan menjadi suatu nilai kebajikan, menjaga kebersihan kelas. Itulah keyakinan. Ya. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi membuat keyakinan itu harus dihadirkan semua warga kelas. Kalau keyakinan sekolah, hadir semua warga sekolah. Ya. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja keyakinan kelas tadi semester ini beda di semester berikutnya. Mungkin di semester ini ada lagi yang tidak kenyamanan siswa, kita buatkan lagi. Jadi keyakinan kelas itu tidak paten untuk berlaku 1 tahun pelajaran. Bisa saja ya kalau ada lagi keyakinan yang diyakini dan merupakan nilai kebajikan, kita tambah lagi, kita ubah lagi. Ya. Nah selanjutnya setelah ada keyakinan kelas, ya dari keyakinan kelas ini kan muncul nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kan merupakan salah satu disiplin positif. Ya. Nah, di sini ada satu penyelesaian ya masalah-masalah yang muncul bisa diselesaikan secara segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam segitiga restitusi, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, dalam memfasilitasi siswa yang mengalami masalah, mungkin kita bisa mengatakan kepada siswa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi jangan langsung kita katakan kau memang salah. Perbuatanmu memang itu salah. Perbuatanmu itu memang melanggar aturan dan sebagainya. Tapi harus kita menstabilkan identitas anak-anak, ya, dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi misalnya kalau ada siswa yang berbuat salah, kita kalau dalam istilah di sini dipalece, dibujuk-bujuk. Iya, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, ya, itu. Kemudian posisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita lanjutkan. Kita validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku kan memiliki alasan. Nah, pada saat siswa melakukan suatu masalah, ya, kita di sini validasi tindakan apa yang mereka dianggap salah itu. Ya, jadi semua perilaku memiliki alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Jadi ini adalah posisi kedua. Jadi setelah kita mengidentifikasi yang pertama tadi, setelah kita menstabilkan identitasnya, ya menenangkan murid itu, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Tindakan salah apa yang dia lakukan? Dia pasti akan mengetahui dari keyakinan dirinya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi misalnya kalau di kelas kita sudah punya keyakinan kelas, ya, ketika keyakinan kelas itu kan dibuat oleh murid kita.
Nah, ketika ada masalah yang diperbuat, nah kita kembalikan ke posisi ini. Misalnya dia terlambat ke sekolah, ya kita menanyakan keyakinannya. Ya, apakah kau yakin ini sesuai dengan keyakinan kelas Anda? Nah, mungkin siswa ini tidak, Bu. Keyakinan apa kira-kira yang kau langgar dari keyakinan kelas yang telah kau sepakati? Saya tidak hadir tepat waktu. Kira-kira apa yang kamu perlakukan supaya keyakinan kelas itu kau tidak melanggarnya lagi? Misalnya kalau dia terlambat, kemungkinan dia menjawab, saya akan bangun pagi-pagi dan saya berusaha tidak terlambat lagi. Itu. Jadi ini adalah menanyakan keyakinan, karena kenapa? Keyakinannya itu kan lahir dari dia. Jadi ketika membuat kesalahan, kita mengembalikan keyakinan apa yang dia langgar itu. Nah, sampailah di penghujung. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, kita sebagai guru bukanlah sebagai hanya pentransfer ilmu. Bukan tugas kita hanya memberikan materi kepada siswa, tapi kita sebagai guru sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, jadi syukurlah kita disebut sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, pemimpin pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun semua kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kata menuntun di sini. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya, yang berpihak kepada murid. Ya, jadi kalau mungkin sebelumnya pembelajaran kita mungkin masih berpusat kepada berpusat pada guru. Nah, harapan di kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Jadilah kita sebagai fasilitatornya. Ya. Mari kita menggali setiap anak itu, kita harus percaya bahwa anak itu punya potensi. Nah, bagaimana untuk menggali potensi itu? Marilah kita senantiasa menuntun mereka untuk menuju atau memenuhi semua kodrat yang dimiliki, kodrat alam dan kodrat samanya. Jadi diharapkan di sini juga jangan selalu, waktu saya dulu tidak begini. Sekarang sudah zaman yang berbeda. Tadi ada teman, kenapa kurikulum diganti? Ya, jelas kurikulum diganti karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Coba kalau sekarang teknologi sudah wow, baru kita masih menulis bikin RPP, itu kan namanya kita tidak maju. Iya. Oke. Mungkin hanya ini panjang lebar saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ada bernilai ibadah di sisi Allah. Dan ada yang bisa kita petik dari pemaparan saya. Dan sebelum saya mengakhiri diseminasi ini, saya kembali mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas dukungan Bapak Ibu kepada saya dalam melaksanakan salah satu tugas saya di pendidikan calon guru penggerak. Harapan saya semoga teman-teman bisa mengikuti jejak saya. Jejak saya maksudnya di sini adalah menjadi peserta calon guru penggerak. Mari kita belajar bersama, senantiasa kita selalu berkolaborasi. Jika ada salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pemaparan Ibu Hasna. Saya kira apa yang dipaparkan sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua tentang disiplin positif. Terima kasih banyak atas pemaparan yang diberikan oleh Ibu Hasnawati SPD MPD
Saya kira ini sangat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.